Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Kramat, Kelurahan Jati atau Rawamangun, dan Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti kajian ini melalui Zoom di tempat masing-masing, mari kita kembali mempelajari firman-firman Allah dengan tujuan kita ingin melaksanakan ajaran Allah dan nasihat utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita usahakan menerapkannya di dalam perilaku kita sehari-hari dengan harapan akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 1, 2, dan 3 dari surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Di 3 ayat ini Allah menyebutkan 2 kenikmatan, yaitu kenikmatan lapang dada bagi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menjadi seorang yang penyayang, penuh kasih sayang, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki dan sebagainya, karena Rasulullah disiapkan untuk menjadi utusan Allah yang akan menghadapi berbagai rintangan sehingga beliau menjadi tangguh jiwa dan raga. Kenikmatan yang kedua, beban Rasulullah telah ditanggalkan karena Rasulullah sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk mengubah situasi masyarakat yang sesat, namun beliau belum mendapatkan cara untuk memperbaiki situasi masyarakat tersebut. Lalu kebingungan itu diringankan oleh Allah dengan mendapatkan wahyu. Wahyu dengan perintah untuk berdakwah kepada umat manusia dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Kita pada pagi ini insya Allah akan membahas ayat yang keempat. Warfa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Zikrun itu bisa berarti ingatan, ingat, dan orang kalau ingat itu menyebut. Maka zikrun juga berarti sebutan. Tadzkirah diartikan peringatan karena sesuatu itu bisa membuat kita ingat. Jadi Allah mengangkat penyebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga penyebutan itu selalu diingat oleh orang-orang lain, oleh pihak-pihak lain, termasuk oleh manusia dan oleh para malaikat. Penyebutan yang tinggi itu akan membawa dampak kepada penghormatan.
Karena orang yang em, tinggi penyebutannya atau yang dianggap mulia, maka orang itu akan memperoleh atau bisa membuat dampak yang bermacam-macam. Karena Rasulullah itu akan diutus atau waktu itu sedang diutus oleh Allah, maka peninggian nama itu penting. Kalau kita kiaskan dalam kehidupan sehari-hari, orang akan lebih efektif berdakwah bila dia mempunyai nama yang tinggi, nama yang terhormat. Orang akan lebih mudah mendapatkan uang kalau dia terkenal. Jadi terkenal itu artinya penyebutannya itu menjadi tinggi dan kemudian banyak diingat oleh Allah, banyak disebut oleh makhluk-makhluk. Dan itu sangat penting ya. Kalau kita ilustrasikan misalnya orang yang ingin menjadi penyanyi atau dia sudah menjadi penyanyi, kalau dia tidak terkenal, dia mendatangi orang supaya mau mendengarkan nyanyian dia. Kadang-kadang orang yang didatengin itu tidak suka mendengarkan nyanyian, tapi dia memaksa. Buktinya apa? Dia datang. Orang-orang ngamen itu kan datang, tidak diundang datang. Bahkan kita lagi sibuk-sibuk datang juga, sehingga mengganggu. Tapi dia memaksa. Karena apa? Dia tidak terkenal dan namanya tidak tinggi. Tapi kalau penyanyi sudah terkenal, dia tidak mau datang kalau tidak diundang. Nah, konsekuensinya karena dia datang diundang, maka ada duitnya. Makin terkenal, duitnya makin banyak. Ya. Jadi terhormat karena dia datangnya diundang. Kalau tidak terkenal, dia boro-boro diundang. Datang saja itu suka memaksa. Dai kalau terkenal, itu begitu dia datang, insya Allah masjid ini nggak cukup. Ya. Insya Allah masjid ini tidak cukup. Bahkan seringkali kalau kita pertimbangkan atau di tempat-tempat lain mau mempertimbangkan mau mengundang ustadz yang terkenal seperti itu, salah satu pertimbangannya tempat parkirnya nggak ada. Kalau kita mengundang itu nanti akan mengganggu tetangga-tetangga ini, mereka tidak bisa lewat. Sehingga banyak masjid yang terpaksa tidak bisa mengundang ustadz-ustadz yang terkenal. Nah, itu efektifnya keterkenalan. Maka Rasulullah itu diangkat penyebutannya oleh Allah supaya dakwahnya lebih efektif. Cuma bedanya kalau penyanyi ujung-ujungnya duit. Ustadz ada juga yang ujung-ujungnya adalah dakwah, ujung-ujungnya adalah tersiarnya Islam, tapi ada juga yang ujung-ujungnya duit. Tapi kalau Rasulullah nggak ada duitnya. Karena semua nabi itu tidak boleh memungut bayaran dari dakwahnya. Ya. Kalau ada nabi memungut bayaran, itu tidak layak menjadi nabi. Dan para ulama itu disebut warathatul anbiya, para pewaris nabi, bukan hanya ilmunya, tapi juga sikapnya yang tidak mata duitan. Kalau ulama mata duitan itu bukan warathatul anbiya, dia mewarisi ilmunya saja, tapi tidak mewakili perilakunya yang tidak mata duitan. Ya. Jadi Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad itu bahkan sampai sekarang. Siapa yang siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad? Tentu orang-orang yang tidak pernah terekspos tentang Nabi Muhammad. Tapi begitu orang mendengar Nabi Muhammad dan mempelajari tentang beliau, biasanya menjadi masuk ke Islam. Ya, seperti misalnya seorang pendeta dari Afrika Selatan, dia begitu mempelajari tentang Nabi Muhammad, tidak sengaja sebenarnya dia di airport
masuk ke toko buku, dia cari-cari nggak ada yang cocok, kemudian dia mau keluar, tangannya nyenggol rak pada berantakan jatuh. Dia ingin membantu merapihkan lagi, ternyata ada buku tentang Nabi Muhammad. Lalu dia baca dan dia masuk Islam. Dan dia pergi haji, dapat undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Nah, itu begitu mulianya Nabi Muhammad. Nah, secara um, lahiriah yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad, bagaimana bisa terkenal? Coba, setiap kita menyebut nama Allah, itu biasanya dikaitkan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau membaca syahadat, syahadat itu penting. Salah satu ciri khas orang yang beriman atau tidak adalah syahadat. Begitu seseorang membaca syahadat, maka dia dianggap sebagai seorang yang beriman. Syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesaksian itu tidak cukup hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi juga harus ada pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi disandingkannya Nabi Muhammad dan Allah dalam keimanan, ini kan suatu keistimewaan. Kalau tidak dicantumkan syahadatnya, maka kita tulisnya seperti yang di atas, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sebuah cerita, Nabi Adam itu um, setelah dia merasa berdosa, bersalah kepada Allah, dan dia menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk wasilah. Dia ditanya, dari mana kamu tahu Muhammad? Itu ada tertulis di surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama persis berdampingan dengan Allah. Pasti itu mulia. Ya, pasti itu mulia. Ya. Di kehidupan sehari-hari saja, biasanya kalau ada seorang yang dimuliakan, maka orang-orang lain yang mulia juga duduknya berdampingan. Ya. Duduknya berdampingan. Ada seorang presiden, maka yang di sampingnya siapa? Yang berada di samping itu pasti orang-orang yang dianggap mulia. Dan seterusnya. Ya. Dari penyebutan Nabi Muhammad disandingkan dengan Allah, itu indikasi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat mulia. Penghormatan itu bahkan diakui sendiri, disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadis yang panjang ya, yang karena panjang menjadi tulisannya kecil-kecil di situ. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma faragtu mimma amaronillahu bihi min amris samawati wal ard, qultu ya Rabbi, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa qad karramtah." Ya Allah, ketika aku menyelesaikan melaksanakan perintah-perintahmu, dan juga setelah engkau menyelesaikan urusan-urusan dunia dan dunia langit dan bumi. Lalu apakah Tuhan yang engkau muliakan untuk aku? Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa waqad karramtah. Tidak ada seorang nabi pun sebelum saya kecuali engkau memuliakannya. Ja'alta Ibrahim khalila. Engkau telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu kekasih. Habib itu kekasih juga. Kalau Habib dari kata hubbun, cinta.
Jadi kalau Habibi seorang yang saya cintai. Tapi kalau Khalil, Khalil itu orang yang selalu berada di dekatnya. Jadi Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah sebagai kekasih karena dia selalu berada di dekat Allah. Jadi kira-kira kalau kita ilustrasikan, ada seseorang lalu orang lain itu selalu berada di sekitarnya, tidak pernah jauh. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang gelibet, siapa tahu arti gelibet? Gelibet itu udah selalu aja nempel aja. Ibaratnya kayak Mimi dan Mintuno. Ya, apa itu Mimi dan Mintuno? Ikan ikan itu selalu berpasangan itu. Nah, itu Khalil itu semacam itu. Wa Musa kalima, dan engkau mengangkat Nabi Musa sebagai kalim. Al-kalim itu yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Wa sakharta li Dawud al-jibal, dan engkau memberi Nabi Dawud kemampuan untuk berbicara dengan makhluk-makhluk lain, termasuk engkau menundukkan gunung-gunung. Jadi kalau Nabi Dawud itu berzikir atau membaca Zabur, maka gunung-gunung dan pohon-pohon itu ikut mendengarkan, ikut tunduk bersamanya. Nah, ikut tunduk bersamanya. Dan beliau juga bisa berbicara dengan burung-burung yang kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Wali Sulaiman ar-riha wasyayatin, dan engkau memuliakan Sulaiman dengan engkau tundukkan angin. Ada ayat yang menyebutkan bahwa angin itu bisa diperintah. Kalau Nabi Sulaiman sedang melakukan bepergian ke arah utara, dia perintahkan angin untuk bergerak dari selatan ke utara. Kalau bepergian ke timur, dia perintahkan angin bergerak ke timur. Apa artinya arah angin? Kalau kita berjalan ke barat, anginnya ke timur, maka akan ada benturan, ya, akan ada benturan kita dan angin sehingga perjalanan itu menjadi lebih berat. Nah, sekarang dengan teknologi maju, mobil itu didesain aerodinamik, ya, aerodinamik untuk memperkecil friksi dengan angin. Nah, kalau Nabi Sulaiman menghindarinya tidak usah pakai teknologi, anginnya aja suruh pergi ke arah yang sama. Dan juga kalau arah angin itu berlawanan, kalau di padang pasir, maka debu itu bisa mengganggu, bisa masuk ke mata. Jadi Masya Allah. Bukan hanya itu, setan-setan pun tunduk. Bukan hanya jin. Jin itu kan ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir pasti nakal. Nah, yang kafir pun itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan salah satu tokoh setan itu namanya Ifrit. Ifrit itu juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian wa ahyaita li'isa al-mauta, dan engkau memberi mukjizat kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Fama ja'alta li, lalu apa yang engkau ciptakan untuk aku, wahai Allah? Jawaban Allah, awalaisa qad a'taituka afdhala min dzalika kullih. Bukankah aku telah memberi kamu yang lebih unggul daripada semua itu? Lebih unggul daripada tunduknya gunung kepada Nabi Dawud. Berbicaranya Allah langsung kepada Nabi Musa. Dan diangkatnya Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Yang aku berikan kepadamu itu lebih dari itu. Yaitu apa? Anni udhkaru anni la udhkaru illa dzukirta ma'in. Bahwa namaku tidak disebut kecuali namamu juga ikut disebut. Ya. Ya, anni la udhkaru, bahwa aku tidak disebut namaku illa dzukirta ma'i, kecuali namamu disebut bersama-sama dengan aku.
Wa ja'altu sudura ummatika anajil, dan aku jadikan hati umatmu itu sebagai kitab-kitab. Yaqra'unal kitaba zahiran. Mereka membaca Al-Quran, tidak usah membaca, tidak usah melihat tulisan. Karena Al-Quran itu ada di hati mereka. Ya, Alhamdulillah, jamaah kita bersemangat untuk menghafal Al-Quran, meskipun umur sudah banyak. Ya, kita setiap seminggu sekali menghafal, sekarang lagi menghafal surat As-Sajdah ya. Sudah itu sampai ada yang Pak Dadang, aku sekarang sudah hafal 5 ayat gitu ya. Nah ini itu kan artinya ayat-ayat itu sudah ada di hati. Nah itu menurut Allah tidak diberikan kepada umat yang lain. Walam u'tiha ummatan. Aku tidak memberi kemampuan untuk membaca kitab dengan hafalan kepada umat yang lain. Wa a'taituka kanzan min kunuzi arsy, dan aku berikan engkau simpanan yang ada di arsy, simpanan yang ada di arsy, sesuatu yang besar. Ini kalau kita menangkapnya abstrak, bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, ini jadi kalau kita me, men, menjiwai la haula wala quwata illa billahil alil azim, insya Allah kita akan banyak ditolong oleh Allah. Karena kalau kita mengucapkan itu, kita mengakui bahwa kita ini lemah, hanya Allah yang mempunyai kekuatan. Kita tidak bisa apa-apa, hanya Allah saja yang bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kalau kita mengakui demikian, maka Allah merasa, oh kamu tidak bisa, ya aku kasih, kamu, aku kasih kamu. Jadi meskipun kita tidak minta pertolongan, Allah otomatis akan menolong kita, karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu pujian kepada Allah dan sekaligus pengakuan bahwa kita ini lemah, engkau yang maha kuat, maka kami mengharapkan pertolonganmu. Kemudian, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa Nabi Muhammad itu istimewa. Kalau tadi penyebutan Allah dan Muhammad berdampingan, coba ini istimewa. Mentaati Nabi Muhammad sama dengan mentaati Allah. Itu level yang tinggi sekali. Level yang tinggi sekali. Kalau kamu nurut kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, sama kamu dengan nurut kepada aku. Misalnya itu kalau itu kata Allah. Mayyuti'ir rasulah faqad Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka itu berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Sebaliknya, kalau ada orang yang berpaling tidak mau taat kepada Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan. Artinya, dia akan celaka. Jadi, luar biasa. Taat kepada Nabi Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang membangkang Nabi Muhammad sama dengan membangga kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, digambung ya, Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududah, dan melampaui batas-batasnya, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka, selamanya dia di sana. Walahu adzabum muhin, dan dia akan menderita siksaan yang menghinakan. Jadi sudahlah kita ikut Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW itu perintah kita jalani, kalau Nabi Muhammad itu melarang kita tinggalkan. Dan itu juga berarti Rasulullah disejajarkan dalam hal menentukan syariat. Yang bisa menentukan syariat hanya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain yang bisa menentukan syariat. Misalnya begini,
Kalau Allah dan Rasulnya menyebut misalnya kita sholat harus menghadap kiblat. Lalu diterangkan oleh Rasulullah, kiblat itu antara barat dan timur. Ini konteksnya di Madinah. Madinah itu letaknya di utara Makkah. Maka kalau sholat menghadapnya ke selatan. Rasulullah mengatakan bahwa kiblat itu antara barat dan timur. Kalau kita konteksnya di Jakarta, kiblat itu adalah antara utara dan selatan. Asal kita menghadap ke barat. Terus kita jangan kalahkan dengan teknologi. Misalnya, oh dulu kan zaman Nabi Muhammad belum ada kompas. Maka kita sekarang ini sudah bisa ngatur masjid itu menghadapnya persis ke kiblat. Berapa derajat. Terus ada masjid, wah ini nggak lurus nih ke Ka'bah. Lalu digeser-geser. Ngapain digeser? Dia bilang tidak sah karena ini tidak searah ke Ka'bah. Dia menggunakan kompas sebagai pedoman syariah. Syariahnya itu antara utara dan selatan ke barat. Akan miring sedikit ke utara, ke selatan, nggak masalah. Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kan kita tidak selalu bisa mendapatkan kompas. Kok syariat kiblat itu diubah? Tidak memakai hadis Nabi, tetapi memakai kompas. Nah, ini salah. Ya, oleh karena itu kita jangan mengubah syariat itu yang boleh menentukan hanya Allah dan Rasul-Nya. Dan seterusnya, semua. Jangan kita mengandalkan, dulu kan belum ada teknologi seperti ini. Sekarang teknologi kita sudah maju, lalu terus menggunakan teknologi itu mengalahkan firman Allah atau sabda Nabi. Keliru. Ya, kita mesti berpedomannya kepada firman Allah dan sabda Nabi karena mereka berdua itulah yang bisa menentukan syariat. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke surga, tapi yang membangkang maka akan dimasukkan ke neraka. Terus juga kalau orang itu ingin dicintai oleh Allah, Allah sendiri yang menganjurkan. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, caranya gampang. Ikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, kita seringkali mengatakan sunnah Rasul. Ya. Sunnah Rasul. Kadang-kadang orang itu, wah dia tidak nyunnah. Yang dibahas itu yang kecil-kecil. Tapi yang gede tidak dipakai. Misalnya yang kecil-kecil apa itu? Cara berpakaian. Itu dibahas. Oh itu kamu tidak nyunnah. Bu, ngikuti yang lebih besar. Sunnah Rasul itu menghafal Quran. Rasulullah itu hafal Quran. Kalau kita mau ngikuti sunnah Rasul, masing-masing kita menghafal Quran dong. Nah itu tidak dibahas sebagai nyunnah. Kalau mau nyunnah Rasul, nomor satu hafalkan Al-Quran. Ya. Dan ini Alhamdulillah Pak Dadang sudah mulai itu ya. Sudah mulai menghafal Al-Quran. Selesai atau tidak 30 juz itu bukan urusan saya. Saya pokoknya mau menghafal Al-Quran mulai dari 1-2 ayat. Kalau nanti kemudian saya baru dapat 1 juz, kok saya meninggal dunia? Yang menghendaki meninggal dunia kan Allah. Tapi pahalanya sudah 30 juz. Ya, ini saya mendorong kita semuanya dan apa namanya kita makin hari makin senang dengan Al-Quran, maka kita tingkatkan. Aku ingin menghafal Al-Quran meskipun sudah tua. Selesai atau tidak itu urusan Allah. Ya, saya teruskan bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah, caranya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian memang
betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad, karena ini diperintah oleh Allah. Qul, katakan, kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi betapa istimewanya, ini adalah penghormatan atau pengangkatan derajat yang luar biasa melebihi dari nabi-nabi yang lain. Tapi Rasulullah, meskipun itu dimuliakan oleh Allah, Rasulullah selalu tawadhu, selalu rendah hati. Rasulullah tidak mau dihormati berlebihan. Jadi ada contoh, Ja'a unasun ilaih, ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang itu cari, mana nih yang namanya Nabi Muhammad itu yang mana? Membaur dengan para sahabat. Terus mereka tuh eh, menyampaikan dengan suara yang didengar oleh banyak orang, ya Rasulullah, ya khairana, wabna khairina, wa sayyidana, wabna sayyidina. Wahai Rasulullah, orang yang terbaik di antara kita, dan anak orang yang terbaik di antara kita, dan pimpinan kita, dan anak pimpinan kita. Itu dengan maksud supaya bisa diketahui yang mana ini yang namanya Nabi. Terus Rasulullah menjawabnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, omonglah dengan kata-kata yang baik. Wala yastahwiyannakum syaitan, kalian jangan tergoda oleh setan. Ana Muhammad Abdullah, aku ini Muhammad, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Aku ini hamba Allah, manusia biasa seperti kalian. Ma uhibbu an tarfa'uni, aku tidak menyukai kalau kalian mengangkat-ngangkat saya fauqa manzilati, di atas posisi saya, allati anzalanillah, yang Allah letakkan pada posisi bagi saya. Jadi kalian jangan menghormati aku melebihi dari porsi yang semestinya. Tidak, jangan sampai kita itu menghormati Nabi melebihi dari porsinya. Bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Maka Nabi Muhammad itu nimbrung dengan sahabat-sahabatnya, itu tidak ada bedanya. Sehingga orang yang belum pernah mengenal Nabi, ketika mencari, mana ini yang Nabi ini? Itu tidak bisa dibedakan. Dan kita juga ingat pada waktu Abu Bakar menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka dua-duanya memakai pakaian yang putih. Lalu dari jauh, orang-orang Madinah sudah menyambut. Tala'al badru alaina. Nah, itu terus, ini yang namanya Nabi yang mana ini? Dua orang dari jauh. Kan dari jauh kelihatannya hanya pakainya putih-putih. Abu Bakar ambil inisiatif, dia angkat kain, ditaruh dipayungkan kepada Nabi Muhammad supaya orang tahu, oh itu yang Nabi, oh itu yang Nabi. Jadi asalnya kan jalan biasa. Jadi Abu Bakar begitu tuh untuk memberi isyarat kepada orang-orang, ini loh yang kamu sambut, bukan aku, begitu. Ya, itu bahwa Rasulullah itu rendah hati. Itulah makanya kita bisa membaca maksudnya Rasulullah itu apa. Misalnya, ketika Rasulullah datang ke suatu kelompok orang, orang-orang itu pada berdiri. Tidak usah dikomando. Kalau sekarang ini kan Bapak Presiden berkenan akan memasuki ruangan, maka para hadirin dipersilahkan berdiri. Saya hafal itu karena dulu saya seringkali menghadiri ruangan-ruangan tempat di mana Presiden akan datang. Dan saya datang sebelum Presiden datang. Mesti ada begitu. Coba kalau tidak dikomando, nggak berdiri itu.
Tapi Rasulullah orang tidak usah dikomando. Begitu Rasulullah datang, orang-orang pada berdiri. Tapi Rasulullah bilangnya apa? Ala rislikum. Tetap aja duduk, tetap aja duduk. Tapi orang-orang tetap berdiri. Dimarahi enggak? Tidak. Jadi larangan itu bukan larangan haram. Tapi larangan itu jangan berlebihan di dalam menghormati aku. Aku ini manusia biasa, hanya bedanya aku Rasul. Nah, orang-orang itu tidak mau memperlakukan Rasul seperti manusia biasa. Ya. Nah, dari situ kita bisa memahami. Jadi kalau begitu, kalau membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teksnya yang dari Nabi itu ala Muhammad. Boleh nggak kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Kalau ditambah Sayyidina, itu nambah-nambah itu bid'ah. Itu kan sama dengan berdiri tadi. Sama dengan berdiri tadi. Kalau Rasulullah bilang, bacalah sholawat. Bacanya Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, masa dia akan mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Enggak dong. Rasulullah itu kan tawadhu. Tawadhu. Maka kalau ada orang bilang Sayyidina Muhammad, nggak usah kita permasalahkan. Karena dia merasa, wah aku panggil orang ini loh. Orang ini saya panggilnya Andi. Pak Andi pakai Pak. Kok nggak pakai Andi aja? Nggak enak. Karena aku menghormati dia. Kepada Pak Andi aja kita menghormati. Kepada Rasulullah kenapa kita tidak menghormati? Ya, jadi layaklah kalau kita itu menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada perintah kalian jangan memanggil Nabi seperti kalian memanggil sesama kalian. Dan itu dari anjuran seperti itu wujudnya, lalu para sahabat tidak ada yang panggil ya Muhammad, nggak ada, panggilnya ya Rasulullah. Jadi selalu Rasulullah, Rasulullah atau Nabi Allah gitu. Ya. Itu jadi kita menangkapnya itu rendah hatinya Rasulullah SAW. Dan rendah hatinya Rasulullah itu diwujudkan tidak hanya dalam ucapan, tetapi dalam tindakan. Contohnya apa? Rasulullah itu sering makan-makan bersama dengan para sahabat. Ya. Sering makan-makan bersama dengan para sahabat. Oh, saya kok tidak ada kelewat berarti. Oh, nah ini. Rasulullah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dengan orang-orang, antara lain makan-makan dan jalan-jalan di pasar. Sampai orang mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa Rasul yang namanya Rasul kok makan makanan seperti kita dan dia berjalan-jalan di pasar? Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Seandainya saja ada malaikat yang mendampingi dia lalu mengatakan memang dia ini seorang nabi. Orang kafir mengatakan begitu. Tapi Rasulullah itu memang sengaja berperilaku yang wajar supaya tidak dikultuskan. Dan Rasulullah kan datangnya setelah Nabi Isa. Nabi Isa itu dikultuskan oleh umatnya. Nah, Rasulullah itu sangat hati-hati sehingga Rasulullah itu berperilaku yang sama dengan orang lain dan mengharapkan diperlakukan sama dengan orang lain. Ada cerita, Pak. Rasulullah itu juga suka diprank. Ada seorang sahabat yang tukang ngeprank, namanya Nuaiman bin Amr. Kalau Bapak cari di Google, Nuaiman bin Amr, nanti akan ketemu. Dia adalah seorang sahabat yang suka ngeprank. Termasuk Rasulullah diprank oleh Nuaiman ini. Ngepranknya gimana? Dia pergi jalan-jalan ke pasar, dia lihat, wah ini makanan enak ini. Adonan roti dicampur dengan madu begitu, wah enak ini. Jangan sampai Rasulullah keduluan orang lain. Ini harus Rasulullah yang merasakan ini duluan, yang lain sebelum nanti berikutnya. Terus dia minta itu kuenya itu dibawa, belum bayar. Dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah lagi duduk-duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah, ini untuk Rasulullah gitu.
Terus karena ada makanan, ayo kita makan bareng-bareng. Nah, itu kan perilaku Rasulullah yang biasa dengan orang lain, ya, suka nimbrung begitu. Terus setelah makan selesai, yang jual datang. Rasulullah itu belum dibayar. Loh, tadi aku kira Nuaiman ini tadi memberi hadiah kepada kita. Belum kamu bayar. Iya Rasulullah, saya kepengen Rasulullah makan itu, tapi saya nggak punya duit. Terus akhirnya dibayar oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak kesal, tertawa malahan, tertawa. Ya, jadi ya kita ini seperti ini. Kalau di sini kan nanti lah, kalau kita minum-minum di situ kan kita banyak tertawa ya. Ya ada Pak Iwan, kalau ketemu dengan Pak Dadang nanti kan banyak tertawa. Tapi tertawanya jangan sampai menyakiti hati. Ini Rasulullah suka seperti itu. Nah ini contoh bahwa Rasulullah itu membaur dengan orang lain sehingga dia merasa orang lain itu merasa ini seperti kita semuanya ini. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang sama. Nah, cerita Nuaiman ini banyak banyak yang aneh-aneh. Dia memang suka ngeprank. Ada orang yang diprank, dia pas pergi berdagang ikut rombongan yang diutus oleh Abu Bakar, yang diajak oleh Abu Bakar untuk berdagang. Sampai di suatu tempat dia minta makan. Nah, makanan itu dipegang oleh Suwaibit. Dia minta makanan, aku lapar nih, minta makan dong. Suwaibit bilang, izin dulu sama Abu Bakar, kan aku hanya ditugasi membawa. Nah, terus, iya tapi aku lapar. Tetap tidak dikasih. Awas aku kerjain kamu. Awas aku kerjain. Dia terus pergi ke pasar. Mau nggak kamu beli budak? Aku punya budak. Tinggi besar, kuat. Harganya murah. Tapi orangnya pembohong. Orangnya pembohong. Kalau dia ngomong jangan percaya. Tapi dia kuat. Kalau kamu kerjakan itu bagus deh. Bayar karena murah. Terus begitu dia, mana orangnya? Itu tuh. Tapi ingat ya, dia pembohong. Kalau dia ngomong apapun jangan percaya. Terus ayo kamu ikut aku. Kenapa? Aku sudah membeli kamu. Kamu kan budak. Bukan, aku bukan budak. Kan sudah dipesan. Dia pembohong. Jadi kalau dia bilang, aku bukan budak. Bohong itu. Sama itu jadi ribut. Abu Bakar datang, ada apa ini? Ini saya dijual. Berapa itu? Dah kembaliin duitnya. Nah, terus diselesaikan oleh Abu Bakar. Tapi Abu Bakar juga tidak marah, tertawa aja gitu. Jadi ada sahabat yang memang suka bercanda begitu. Dan di antara kita ya juga suka bercanda, cuma bercandanya jangan kelewatan gitu. Saya kira sementara begitu, ini Rasulullah itu mulia kedudukannya, tetapi Rasulullah menghindari agar jangan sampai beliau dikultuskan, karena pengkultusan itu bisa mengganggu keimanan. Sebagaimana orang-orang telah mengkultuskan Nabi Isa, sehingga Nabi Isa yang manusia biasa dianggap sebagai Tuhan, disembah meskipun orangnya tidak ada, tetap disembah-sembah, dimintai pertolongan dan sebagainya. Saya kira sementara begitu, barangkali ada yang ingin komentar, ingin sharing atau ingin bertanya, silakan. Silakan Pak. Ada beberapa kesempatan pertanyaan, saya berikan dulu ke sebelah sini Pak Tajuddin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak belum paham tentang Sayyidina tadi itu Pak. Itu bagaimana itu? Maksudnya itu? Oh, ya. Jadi kan sampai Gus Dur itu dulu bercanda. Bedanya NU sama Muhammadiyah apa? Bedanya kalau Muhammadiyah tanpa Sayyidina, kalau orang NU pakai Sayyidina. Saya ini mengajak, udahlah itu kan nggak perlu dipermasalahkan.
Jadi mau pakai Sayyidina atau tidak itu terserah. Cuma kalau kita mau hati-hati, yang bilang jangan pakai Sayyidina itu apa namanya, tujuannya supaya tidak melebihi apa yang dikatakan oleh Nabi. Kalau kita mau ambil jalan tengah, ketika kita sholat, kita tidak usah pakai Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, kita pakai Sayyidina. Gitu. Jadi karena yang mengatakan bahwa ini ajaran Nabi, misalnya di tahiyat, itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa Sayyidina. Terus ini dalam sholat, kalau ditambah Sayyidina berarti bid'ah. Oke lah, kita jalan tengah. Ketika dalam sholat, kita tidak usah tambah dengan Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, pakailah Sayyidina. Itu jalan tengah. Dengan harapan bahwa dengan cara begini, kita tidak gontok-gontokan tentang hal yang belum tentu itu memang Rasulullah kan melarangnya itu melarang karena jangan sampai dikultuskan gitu. Jadi karena tawaduknya, ya, bukti tawaduk itu adalah bahwa ketika orang-orang pada berdiri, Rasulullah bilang ala rislikum, tetap aja duduk, nggak usah berdiri. Tapi Rasulullah diam aja. Berarti larangan itu bukan larangan haram gitu loh Pak. Karena bukan larangan haram, maka kalau ada teman-teman kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah biarin aja. Nah, kalau kita mau hati-hati, ketika di dalam sholat, tidak usah pakai Sayyidina. Kira-kira begitu Pak. Ya, enak kan kita jadi jalan tengah. Gitu. Dan banyak kok teman-teman kita yang bilang jangan pakai Sayyidina, tapi begitu ceramah, pakai Sayyidina dia. Pakai Sayyidina. Berarti memakai prinsip seperti yang saya katakan tadi. Gitu. Coba deh perhatikan. Orang-orang yang bilang jangan pakai Sayyidina itu nanti ketika ceramah begitu kan dia pakai Sayyidina. Gitu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Ada lagi? Tadi Ustaz mengatakan mengenai itu kan kalau saya surga atau kata di surga mungkin bisa iya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu nilainya tinggi karena itu cerminan dari keimanan yang menunjukkan sikap kita sebagai hamba terhadap Allah sebagai Tuhan. Nah, kalau kita ini kan suka-suka ada orang yang bilang, nggak enak aku berdoa yang kecil-kecil, aku berdoa yang besar-besar aja, yang kecil-kecil aku nggak usah lah. Enggak, menurut saya itu berdoa yang kecil-kecil itu bagus. Karena kalau kita yang kecil aja minta bantuan Allah, berarti kita mengakui kelemahan kita. Kelemahan kita. Coba saya ngomong begini kan rasanya ringan, Pak. Ya kan? Terus tiba-tiba saya kena stroke. Nggak bisa ngomong saya, Pak. Jadi kelihatannya ngomong begitu aja kok. 5 menit deh. Oh, jangankan 5 menit. Baru mau ngomong terus kena stroke. Oh, udah nggak bisa ngomong, Pak. Jadi kemampuan kita ini bukan hanya terbatas, Pak. 0, Pak. 0. Misalnya saya berjalan ke arah Pak Dokter Basuki. Dekat itu. Aku bisa. Hati-hati ya. Kita berjalan itu kan pakai tulang, pakai otot, pakai saraf misalnya. Kalau tiba-tiba saya kram, baru 1 langkah 2 langkah udah nggak nyampe. Betul? Terus kalau misalnya tiba-tiba saya tersandung jatuh, udah nggak bisa sampai. Itu adalah sederhana sekali. Jadi kita berdoa sekecil apapun itu bagus, tentu sambil dibarengi dengan usaha, Pak. Dibarengi dengan usaha. Nah, la haula wala quwata illa billah itu pengakuan kita bahwa kami nggak punya kemampuan apa-apa.
Termasuk kita itu bisa ke masjid ini kan karena pertolongan Allah. Dan nggak mungkin kita bisa sampai di sini tanpa pertolongan Allah. Buktinya tuh banyak tuh teman-teman yang tidak pernah ke masjid gitu. Jadi alhamdulillah aku diberi kemauan, ya. Bukan hanya kekuatan, diberi kekuatan dan kemauan oleh Allah. Kemauan itu wah besar sekali, Pak. Karena Allah menyebut wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian itu tidak akan mempunyai keinginan kalau tidak diinginkan oleh Allah. Jadi bahwa kita bisa sampai di sini berarti diinginkan oleh Allah. Kalau diinginkan oleh Allah berarti kita tuh dipetik. Kamu jadi orang baik. Dipetik jadi orang baik. Alhamdulillah. Gitu. Padahal berjalan berat. Alhamdulillah. Aku meskipun berjalan dengan berat, dengan kaki yang pegel-pegel, tapi aku masih mempunyai kemauan yang lebih kuat dari itu. Sehingga aku bisa sampai di sini. Jadi itu nilainya besar sekali, maka itu bisa dianggap sebagai kunci masuk surga, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada 2 pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti secara online. Yang pertama dari Pak Ian. Ustadz, bagaimana dengan waktu sholat? Sekarang berpedoman pada jam, bukan rupiah. Setiap tahun tidak berubah. Menentukan tanggal kalender pun ada yang berdasarkan hisab. Semua dengan teknologi. Lalu tambahan fakta, saat ini juga untuk menentukan arah kiblat juga dengan teknologi. Awalnya dengan menggunakan ilmu trigonometri yang ditemukan oleh ulama Islam. Iya, coba terima kasih Pak Ian. Begini loh, teknologi itu alat bantu, bukan pengganti penentu syariat. Jadi pembantu. Ketika kita memakai jam itu zuhur jam 11.56 misalnya. Itu di benak kita bukan itu yang menentukan. Tapi bahwa zuhur adalah ketika matahari pas di atas kita bergeser sedikit. Ya, matahari di atas kita bergeser sedikit. Nah, ketika jam 12 itu orang suka menyebut waktu istiwa. Nah, waktu istiwa. Terus ilmu kita, ilmu falak itu bisa membuat perhitungan sehingga jam-jam sampai ke menit, sampai detik zuhur jam berapa, itu dalam 1 tahun bisa dihitung, Pak. Nah, itu hebatnya Allah ya. Bumi berputar di porosnya dan mengelilingi matahari dan sebagainya. Itu berputarnya begitu presisi banget ya. Kalau kita mau mesin-mesin di mobil itu kan sangat presisi. Tapi ini lebih dari itu. Saking presisinya sehingga setiap tahun jadwal itu akan kembali lagi di tanggal yang sama. Kalau hari ini misalnya subuh itu jam 4:42, sekarang tanggal berapa nih, Pak? 4 ya. Tanggal 4 Juli. Tahun depan 4 Juli subuhnya persis dengan jam hari ini. Jam 4:42. Itu kan berarti pergerakan ini begitu tepat. Supaya apa? Lita'alamu adadas sinina wal hisab. Kamu bisa menghitung tahun dan menghitung waktu. Tapi ilmu yang kita peroleh ini hanya membantu. Jadi tetap saja zuhur itu kita mengacu kepada sabda Nabi, zuhur itu ketika matahari di atas kita bergeser sedikit. Terus biasanya sih jamnya sekian gitu. Jadi bukan itu yang kita pakai sebagai pedoman, itu membantu gitu. Nah, itu kalau kita bawa ke ru'yah juga begitu. Ru'yah itu hadisnya ru'yah. Terus
Kita pegangannya sabda Nabi. Kita jangan mengganti sabda Nabi dengan teknologi. Kalau kita mengganti dengan teknologi, nanti berarti syariat ditentukan dengan teknologi. Jadi terus kita mempunyai hisab. Oke, hisab. Kita belajar hisab untuk membantu kita mempermudah memahami tentang hilal. Begitu, Pak. Jadi secara ngomongan sehari-hari kita bisa boleh sih mengatakan, oh sudah zuhur ini, sudah jam 11.56. Nah, tapi di benak kita jam segitu itu artinya matahari sudah bergeser dari atas kita. Di Kudus, Pak, saya dulu saya orang tua tinggal di Semarang, tapi saya disekolahkan di Kudus. Di Kudus itu Masjid Menara Kudus, di depan masjid itu ada semacam tugu pendek, terus ada jarum. Jarum itu di bawahnya ada garis-garis. Kalau matahari persis di atas, maka bayangan ini itu lurus. Nah, begitu lurus, jam di masjid di setel jam 12 persis. Nah, itu kan bergeser terus itu setiap hari. Jadi setiap hari dicocokkan. Setiap hari jam masjid itu dicocokkan dengan ini, begitu pas jam 12. Zuhur jam berapa? Kan katanya di atas terus bergeser. Bergeser itu kira-kira 2 menit. Jadi zuhur adalah jam 12 lebih 2 menit. Tetapi orang ahli falak biasanya menambah 2 menit. Nah, kalau zuhurnya itu jam 12 lebih 2 menit, ditambah dengan 2 menit, 2 menit tambahan itu namanya waktu ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. So, untuk memastikan bahwa sudah betul-betul itu ditambah 2 menit. Maka kalau ditanya, zuhur jam berapa? Jam 12 lebih 4. Kalau kita beli kalender cetakan Menara Kudus, jamnya yang dipakai yang ini, Pak. Jam istiwa. Terus kalau WIB nanti ada catatan. Ada catatan terpisah. Jadi justru yang inti itu jam istiwa karena namanya kalender Menara Kudus. Nah, itu seperti itu. Itu artinya kembali kita pakai syariat. Syariat itu dari sabda Nabi. Terus ini hisab ini itu ilmu yang kita pakai. Biasanya sih pas itu. Jadi pedomannya bukan hisabnya, tetapi sabda nabinya. Begitu, Pak. Ini ada satu lagi, Pak Ustadz, dari jamaah yang mengikuti online. Dari Ibu Iis Sumiati. Izin bertanya, Pak Riza, tetangga anak saya, beberapa anaknya pindah agama karena nikah dengan non-muslim. Orang tuanya sudah pada meninggal. Yang ingin saya tanyakan, apakah dosa anaknya mengalir kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal? Insya Allah tidak, Bu Iis. Karena ini kan dia menikah itu asumsinya dia sudah dewasa. Ya, kalau ini anak perempuan ya, perempuan apa laki ini? Ya laki atau perempuan, kalau sudah usia nikah itu sudah jelas sudah balik. Balik itu umumnya kalau perempuan umur sekitar 12-an ya. Kalau sudah menstruasi, itu relatif. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih akhir. Laki-laki kalau sudah mimpi basah, itu umumnya sekitar umur 15. Nah kalau nikah kan untuk undang-undang Indonesia itu kan di atas umur 17. Nah jadi berarti sudah balik. Ini berarti orang tuanya mendidik secara Islam. Udah benar. Ketika dia dewasa, kok dia menjadi kafir, tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab orang tua. Karena tanggung jawab sendiri, maka tidak ada dosa yang mengalir kepada orang tuanya, insya Allah. Begitu Bu Iis. Baik, ada lagi dari bapak-bapak yang hadir di masjid. Cukup. Ya, terima Silakan, kasih. Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah
selalu membimbing kita dalam berusaha memahami Al-Quran, dan kita tangkap surat ini menyebutkan 3 kenikmatan: kenikmatan lapang dada, kenikmatan hilangnya beban mental, dan juga diangkatnya nama baik Nabi Muhammad SAW. Tentu kenikmatan untuk Nabi ini juga akan menjadi kenikmatan bagi kita kalau kita mendapatkan kenikmatan yang serupa. Antara lain misalnya lapang dada. Kita usahakan kita selalu berlapang dada, tidak mudah kesal sama orang lain, jangan ada kedengkian, jangan ada iri kepada orang lain, jangan ada kebencian, dan kita selalu sabar menghadapi bermacam-macam cobaan. Dan juga kalau kita mendapatkan beban mental itu bisa dikarenakan kita berbuat dosa. Setiap saat kita berbuat dosa itu pasti ada tambahan beban mental. Bisa juga beban mental itu karena kebingungan. Kalau beban mental karena dosa, kita usahakan kita hindari dosa. Kalau beban mental itu karena kebingungan, maka kita belajar lagi sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Dan kemudian diangkatnya derajat, insya Allah kita akan diangkat derajatnya kalau kita selalu berbakti kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 3 kenikmatan yang semacam ini juga, dan kita makin hari makin mencintai Al-Quran, dengan harapan kita adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang besok berhak untuk disyafaati oleh Al-Quran. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa, Pak Andi. Terima kasih Pak Riksa. Ya Ibu, terima kasih juga Ibu.